Ada yang tahu nggak? What is decision? Decision itu apa? Pilihan dari 2 atau lebih kemungkinan. Kurang jelas, Kak. Pilihan dari 2 atau lebih kemungkinan. Didasari dengan logika dan pertimbangan. Pilihan Dari 2 atau lebih kemungkinan mm-mm. yang didasari atas logika juga pertimbangan. Pilihan dari 2 kemungkinan. Hanya 2. Iya. 2 atau lebih. 2 atau lebih yang didasari oleh logika dan pemikiran. Pertimbangan. Pertimbangan. Iya. Logika dan pertimbangan. Oh ya, bisa. Yang lain ada yang mau menambahkan? Apa sih decision? Jujur ada yang nggak tahu. Itu kan Decision itu keputusan. ya keputusan. Maksudnya ininya apa namanya definisinya. Decision itu bahasa Indonesianya adalah keputusan. Terus definisinya apa? Pemecahan suatu masalah yang harus dihadapi dengan tegas. Ini siapa yang ngomong tadi? Aura. Aura. Gimana Aura? Kurang jelas. Hasil pemecahan dalam suatu masalah yang harus dihadapi dengan tegas. Oke, Google. Ada yang mau menambahkan? Ya, Bu. Nah, kita lihat. Decision itu adalah pengambilan suatu proses pengambilan keputusan, pengambilan Apa? pilihan dari berbagai pilihan yang kita dapat Ya. atau peluang yang ada. Kelas B gak dapat nilai. Oke, emang melu. Santai, Lur. Wih, sak kelas wih. Emang satu. Oke. Jadi memang ini ya, dari tadi ada beberapa yang menyebut pilihan. Jadi memang decision itu tuh mengambil mana yang terbaik dari beberapa alternatif pilihan yang ada. Jadi ini ada sedikit ilustrasi mengenai decision, mungkin coba bisa dilihat. Ini memang nggak ada suaranya ya, tapi jalan nggak kalau di tempat kalian videonya? Jalan videonya? Oke. Jalan, Bu. Dilihat dulu. Maul. Yang bisa disimpulkan apa ini? Apa yang bisa disimpulkan dari video itu? Oke, yang mau jawab. Tadi apa sih, menceritakan apa sih sebenarnya video ini? Pengambilan keputusan seseorang. Lapar. Lapar, terus? Kehidupan. Memilih apa tadi, Bu? Nah, iya, lapar terus ngapain? Ngejar apa? Tadi? Dia milih makan mangga apa itu hewan. Tapi kan untuk kesimpulan akhirnya gimana? Gak tak mutu. Gak tak mutu. Dia bingung kan? Mau nangkap hewan apa
buah. Hmm. Tapi dia tuh bayang kese. Kalau nangkap buah gimana, kalau nangkap hewan gimana. Setelah itu endingnya nah, dia itu terlalu lama kan mengambil keputusan. Jadi dia itu sudah menghadapi beberapa alternatif keputusan, tapi dia analisisnya yang terlalu lama sehingga intinya tuh kalau misalnya ada pengambilan keputusan yang sederhana itu lebih baik untuk mengambil yang kedepannya aja itu kalau di depan mata udah ada silahkan diambil. Tapi kalau misalnya memang pengambilan keputusannya itu memang perlu suatu analisis dan lain sebagainya itu memang diperlukan suatu teknik. Jadi kalau misalnya kalian tuh mesti ada yang kadang kesel kan, ih lama banget sih nentuin keputusan, memang anopo, nah kayak gitu kan masih lama kayak gitu. Nah jadi kalau misalnya memang pengambilan keputusannya sederhana itu biasanya di depan mata bisa langsung diambil, cuma untuk pengambilan keputusan yang susah, yang sudah kompleks, yang melibatkan banyak hal itu memang diperlukan analisis yang mendalam dan memang waktunya mungkin lebih lama dibandingkan pengambilan keputusan yang sederhana. Nah, di sini untuk keputusan, di sini ada keadaan yang diinginkan atau harapan, kemudian ada keadaan yang terjadi atau keinginan. Nah, jadi ini adalah harapan tidak sesuai dengan keadaan yang terjadi. Nah, ini kan jadi kan tidak sesuai tujuan. Keadaannya yang diinginkan itu apa, keadaan yang terjadi itu apa. Jadi tidak sesuai dengan tujuan. Nah, dengan ketidaksesuaian itu maka timbullah masalah. Timbul masalah ini, untuk menyelesaikan permasalahan ini maka akan dibuat beberapa alternatif solusi. Dan nantinya dari beberapa alternatif solusi itu akan dibuat suatu keputusan. Oh, inilah alternatif yang paling baik atau yang terbaik dari alternatif-alternatif yang ada. Jadi kayak asal mulanya itu seperti itu. Bagaimana bisa muncul suatu keputusan. Harapan tidak sesuai dengan keinginan. Di sini ada beberapa definisi untuk keputusan. Jadi di sini dari Condorcet 1793, keputusan adalah mereduksi alternatif yang dapat diolah menjadi sebuah pilihan. Tadi ya, dari teman-teman tadi juga sudah cukup baik dalam penjelasan untuk definisi keputusan. Kemudian di sini dari Hansen 94, keputusan adalah tentang pilihan yang harus dievaluasi. Nah, itu makanya yang analisis tadi ya. Jadi perlu analisis juga dan dipilih di antara alternatif yang ada. Kemudian contoh keputusan adalah membiayai proyek penelitian. Biasanya dikti ya ini ya. Misal dari UMK ngirim beberapa proposal dan nanti dikti yang memilih mana yang layak untuk dibiayai proyek penelitiannya. Kemudian menyelesaikan kuliah itu juga keputusan. Jadi apakah nanti teman-teman semua mau berhenti di semester berapa atau mau cepet-cepet nih biar selesai kuliahnya. Nah, itu adalah beberapa contoh keputusan di dalam tanda kuliah. Kemudian pergi liburan, ya nggak biasanya sama teman-teman, janjian kemana. Ini ada beberapa alternatif nih, mau ke pantai atau gunung, dan seperti itu. Nah, yang bukan suatu keputusan ini, contohnya adalah kecewa, tidak jadi membeli barang karena harganya naik. Jadi ini bukan keputusan, jadi ini lebih ke feeling, rasa kecewa, tidak jadi membeli barang karena harganya naik. Kemudian khawatir karena tidak lulus dalam mata kuliah ini. Nah, itu juga masuknya ke feeling, jadi rasa kekhawatiran. Nah, seperti itu adalah beberapa contoh yang masuk keputusan maupun tidak. Ini juga ada video lagi, coba bisa nggak ya? Wait.
Nah, kelihatan videonya? Hi, I'm Casey. And I'm Reese. We're here to talk to you about decisions. Kedengeran nggak suaranya? Dengar tapi agak pelan. Oh, pelan. Berarti volumenya Speaker kalian ya. Udah tak volume Kit, Bu. suaranya. Coba. But what is a decision? A decision Nah, Dengar? ini udah Bu, udah. Oh, ya. Udah. Oke. means choosing Tak what you ulangi want. sih. Ini bahasa Inggris kok Bu. Nah, iya mbak di rumah ya makanya. And I'm Reese. We're here to talk to you about decisions. But what is a decision? A decision means choosing what you want to do. It's called making your mind up. Decisions can be small or they can be big. Sometimes decisions can be so big they need more than one person to help make them. Let's go to the moon! Yeah, let's go to the moon. We're going to the moon! There are heaps of examples of people making decisions. We'll go east. We'll go west. We'll go east. No, we'll go south. He kept changing his mind, but that's okay. We can all make a decision and change our mind later if we want to. These decisions are big decisions, but we all make small decisions every day. I'll wear the blue one. See, that was easy. Let's look at some other day-to-day decisions. Like, what will I have for breakfast? Decision, I choose toast. Decision, I choose cereal. See, people can make different decisions. I've decided to go to the park, but how will I get there? Decision, I'll ride my skateboard. Decision, I'm going to catch the bus. See, they are day-to-day decisions. What to wear, what to eat, where to go, how to get there. But remember, we don't have to make decisions about everything at once. And we don't have to make decisions on our own. You can talk to other people because some decisions need thinking and talking about. That's right. They're what I call big decisions. Staying at school, is that a big decision? It sure is. Deciding to stay at school or go to TAFE or somewhere else is a big decision. What about looking for a job? Is that a big decision? Yep, looking for a job and going to work. They're big decisions too. So those decisions need lots of thinking about. That's right, but we're not deciding anything right now. We're just looking at the choices. We can think about them and we can talk about them with other people. Now this is the important bit. Here's what we need to remember about making decisions. Cool. I'll say them and together we can repeat them. I have the right to make decisions. I have the right to make decisions. I can make decisions. I can make decisions. I can learn from trying things out. I can learn from trying things out. I can talk to other people. I can talk to other people. I can change my mind if I want to. I can change my mind if I want to. I can make decisions other people don't like. I can make decisions other people don't like. I can make decisions that are different to other people's decisions. I can make decisions that are different to other people's decisions. Well done. It's a lot to remember. Yes, but you can watch this again or ask someone about it anytime. I've learnt a lot today. Well done, Reese, and well done you. That's the end. But how will we finish the show? We can decide. Okay, I like the rocket. Can we end with that? Good decision. Oke, jadi itu beberapa tentang pemilihan decision. Jadi tadi apa? Ada beberapa yang dia bilang terkait decision-nya itu ada yang bisa ikut menjelaskan? Video ini tentang apa sih? Kemudian ini dia tuh menjelaskan ada beberapa decision, itu apa aja? Ada yang bisa menjelaskan?
Kalau enggak, apa sih tadi yang ditangkap dari video ini tadi? Silakan kalau misalnya ada yang mau menjelaskan. Siapa? Apa mudeng? Mudeng kan? Kayaknya ini bahasa Inggrisnya anu kok. Agak mudah. Halo. Yep. Halo, Bu. Ayo. Ngantuk, Bu. Halo. Saya ditranslate-nya, Bu. Di setel ke video. Wah, ngopi sik taruh. Siap, Jadi Gus. Mati, Bu. Pengambilan keputusan. Gimana? Pengambilan keputusan. Ya, terus kenapa pengambilan keputusannya? Diskusi. Jangan takut untuk mengambil keputusan. Hmm. Ingatnya terus jangan takut kalau keputusan yang kamu ambil itu ternyata berbeda sama orang lain. Deh, itu. Asik. Terus? Jangan takut diputuskan, Lala. Pelan di akhir ya. Iya. Anggap sama memutuskan untuk pakai baju warna apa tadi dulu, Bu? Nah, itu adalah contoh dari keputusan apa? Yang mana, Bu? Yaitu tadi pakai baju tadi. Decision, Bu. Iya, maksudnya decision yang mana? Dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu termasuk decision yang mana? Tadi ada small, ada big. Yang small. Small. Jadi kalau di video ini tadi dia garis besarnya ada 2, small decision sama big decision. Small decision itu dia mencontohkan ini ya, yang sehari-hari. Fine. But that's okay. And change it. But we all make Total. every day. We make small decision every day. Jadi kita sendiri pun itu juga melakukan beberapa kegiatan untuk pemilihan keputusan. Tapi biasanya yang small, karena kita sendiri yang I'll milih. wear the blue one. See, was he Some other day-to-day decisions. like, what will I have for breakfast? Toast. Apa yang mau dimakan? Decision. I'm going to. See, they are day-to-day decisions. See, they are day-to-day decisions. What to wear? What to wear? Aduh, sorry. Apa yang kita pakai? Apa yang kita makan? But how? I'm going to. Day decisions. What to wear? What to eat? Where to go? How to get there? But remember, we don't have to make decisions about everything at once. Nah, jadi salah satunya tadi ya, small decision itu seperti yang kegiatan sehari-hari yang selalu kalian lakukan, apa yang mau dimakan, apa yang mau dipakai, mau pergi kemana. Dan kita juga jangan lupa kalau misalnya decision itu bisa juga diambil bareng-bareng keputusannya. Nah, itu salah satunya itu yaitu big decision tadi ya. And we don't have to make decisions on our own. Oke, pokoknya intinya itulah videonya. Jadi ada small, ada big decision. Untuk small yang sehari-hari bisa kita putuskan sendiri, secara langsung, secara intuisi. Tapi kalau yang big decision tadi biasanya membutuhkan beberapa pemikiran orang. Misal, kalau misalnya kalian kayak tadi, apakah untuk mendaftar sebuah pekerjaan itu merupakan big decision? Dia kan tadi sempat bilang kayak gitu. Dia jawab iya, karena memang kita bekerja, mau kerja di mana itu pasti kita kan ngobrol sama beberapa orang kan. Kalau misalnya di sini oke enggak, misal sama orang tua, Bapak Ibu saya kalau kerja di sini boleh enggak, oke enggak, gimana plus minusnya kayak gitu. Nah itu salah satu big decision karena
itu juga mempertimbangkan masa depan kalian nantinya. Nah, itu salah satunya. Kemudian, untuk pengambilan keputusan ini ada beberapa kondisi, di mana ada kondisi unik. Jadi, tidak memiliki preseden dan di masa depan mungkin tidak akan terulang kembali. Jadi, misal kalian delalah itu loyal banget ya sama satu perusahaan. Jadi, dari awal bekerja sampai kalian nanti pensiun tuh di situ. Nah, itu kemungkinan tidak terulang kembali kan untuk keputusan pengambilan pekerjaan ini. Nah, itu salah satunya unik. Presiden, ada yang pernah dengar? Enggak. Presiden PPS belum ada? Belum. Nggak tahu, Bu. Oh. Jadi presiden itu tuh kayak ini loh, kegiatan yang ada pendahulunya. Jadi misal pendahulunya itu apa sih kalau misalnya kalian sholat. Jadi presidennya sholat itu adalah wudhu. Kalau kalian belum wudhu, berarti kalian belum sholat kan? Nggak bisa sholat kan? Istilahnya kayak gitu. Nah, misal di pembangunan, di proyek, mau nyemen batu bata. Kan kalau misalnya kalian mau nyemen, apa ini? Afnizar. Kalau misalnya kalian mau nyemen, itu kan berarti harus ngaduk semennya dulu kan. Kalau misalnya belum ngaduk semen, belum bisa bangun si batu bata ini lah. Itu salah satu presiden itu. Kenapa ini Afnizar mau share screen apa? Iya, kenapa ya? Ini Afnizar kenapa ya? Kepencet-pencet terus. Afnizar lapo kue. Nah, ini jadi kayak gitu. Presiden itu harus ada aktivitas pendahulunya. Itu salah satu presiden. Kemudian, kondisinya tidak pasti atau dinamis. Faktor-faktor yang diharapkan mempengaruhi dan memiliki kadar informasi yang sangat rendah. Jadi memang dinamik banget. Kalau misalnya pengambilan keputusan, misal nih tadi yang bekerja tadi ya, untuk masuk ke suatu pekerjaan, itu biasanya informasinya tuh kita minim. Kalau misalnya kita nggak punya orang dalam kan mesti susah tuh. Misal info gajinya sebelum benar-benar kalian mau interview, ini info gajinya berapa sih di sini? Nah tuh kadang memang informasinya sangat rendah. Jadi kayak gitu, ketidakpastian atau kedinamisannya. Kemudian ada jangka panjang, jangkauan yang cukup jauh ke depan dan melibatkan sumber-sumber usaha yang penting. Sama ya. Jadi memang keputusan kalau misalnya kalian mau memutuskan ini kuliah daring nih, saya mau coba wirausaha, itu pun kan pasti melalui proses yang panjang ya, dan itu untuk jangka panjang juga. Kan juga nggak pingin kalau misalnya usaha itu cuma bertahan 1 bulan, 2 bulan ya. Jadi keputusannya itu nanti akan berpengaruh untuk jangka panjang dan kompleks. Preferensi pengambilan keputusan atas resiko dan waktu memiliki peranan yang besar. Komponen dan keterkaitannya sering bersifat dinamik. Jadi ini juga dinamik. Jadi kompleks itu udah waktunya itu lama, kemudian komponen dan keterkaitannya itu dinamis, juga waktunya berubah-ubah. Jadi memang biasanya itu di perusahaan-perusahaan besar atau kompleks tuh, misal ini ya, misal kayak rumah tangga. Kalau rumah tangga kalian masalahnya kompleks nih, adalah ujiannya macam-macam, dari mertua, dari kakak ipar, dari suami atau istrinya sendiri lah ya. Salah satu yang mudah dipahami ya, untuk pengambilan keputusan yang kompleks itu berarti banyak sekali yang harus dipertimbangkan. Kemudian di sini ada lingkup keputusan. Jadi ada keputusan berdasarkan intuisi sama keputusan yang bersifat rasional. Kalau yang berdasarkan intuisi, dia itu tuh hanya berdasarkan logika. Jadi kayak tadi, misal kalau yang small decision tadi, mau pergi kemana. Nah, di sini lingkungannya itu adalah tidak pasti, kompleks, dinamis,
ada persaingan dan terbatas juga. Kemudian ini membutuhkan kecerdasan, persepsi, dan falsafah. Jadi ini juga tergantung sama tadi ya, kalau ketemu dengan sistem kacamata kita, kacamatanya kita, jadi berdasarkan pengalaman, berdasarkan pengetahuan juga. Kemudian nantinya akan ada pilihan, informasi, dan preferensi yang dimana nanti berdasarkan intuisi dan logikanya, baru nanti dihasilkan keputusan, baru hasil. Nah ini di sini, ketika tidak pasti, kompleks, dinamis, persaingan terbatas, bingung, cemas gitu kan. Mesti mikir, kalau tadi ya melanjutkan untuk contoh yang tadi rumah tangga itu, bisa udah nggak pasti, masalahnya kompleks, dia mesti bingung, aku gimana, aku harus gimana gitu. Terus akhirnya di sini tahap ini dia mulai berpikir. Nah dari berpikir ini kemudian baru keluar ada intuisi sama logika. Ah kalau gitu akhirnya aku memutuskan untuk ini misal sampai nauzubillah mengakhiri rumah tangga, itu pasti kan jadi akan menimbulkan rasa tidak enak. Nah ini aksinya adalah keputusan ini, tadi keputusannya menghasilkan apa, nah ini hasilnya sukses atau tidak. Kalau sukses ya dipuji, alhamdulillah bisa mempertahankan rumah tangga, kalau tidak biasanya pada nyinyir gitu ya, kayak gitu. Ini kalau yang berdasarkan intuisi ya, karena memang nggak ada kan metodenya, ada nggak kalau misalnya metodenya alternatif untuk pemilihan mempertahankan rumah tangga atau tidak, itu kan nggak ada. Jadi biasanya memang kita hanya berdasarkan intuisi dan logika. Kalau yang rasional, nah di sini udah pasti nih karena ada metode-metode yang akan digunakan kayak ini, lingkungan sama ya, lingkungan sampai pilihan informasi preferensi ini sama. Tapi kemudian di sini analisis keputusannya itu tidak berdasarkan intuisi dan logika. Jadi berdasarkan alternatif-alternatif. Jadi biasanya kalau kita memunculkan alternatif itu berarti ada metode yang digunakan. Misal tadi kayak AHT sama skor yang tadi sempat dibahas. Kemudian penetapan kemungkinan. Jadi misal untuk membangun aplikasi purchasing kayak gitu di situ. Nah biasanya misal orang-orang itu untuk IT-nya membuat 2 alternatif, misal untuk aplikasinya. Kemudian baru nanti akan ditetapkan kemungkinannya. Nah, kemungkinannya ini tuh apakah nanti akan dipakai si SPV-nya gimana, kalau nanti dipakai staff-nya kayak gimana. Untuk struktur modelnya itu juga harus sesuai dengan keadaan lingkungannya, penetapan nilainya, preferensi waktu, terus resikonya kalau pakai aplikasi itu tuh gimana. Jadi meskipun pakai aplikasi biasanya tetap ada resiko-resiko. Nah, di sini ada sensitivitas sama nilai informasinya. Jadi ini untuk uji celahnya itu biasanya masih prototipe itu tuh tetap ada yang nyinyir, mau ada yang bilang, wah bagus nih aplikasinya udah kayak gini, ada yang nyinyir juga, alah mau aplikasi kayak ngono bae, kayak gitu. Jadi mulai ada puji celahnya itu tuh udah mulai ketika ada alternatif-alternatif yang ditawarkan. Kemudian ada pandangan ke dalam, oh ternyata memang selalu ada plus minusnya untuk pemakaian ini, aplikasi ini, dan untuk pemakaian aplikasi yang satunya pasti ada plus minusnya. Jadi ada sensitivitas, menghitung sensitivitasnya, terus nilai informasinya bagaimana, baru ada pandangan ke dalamnya. Nah, ini tetap pakai logika karena memang kita itu harus melihat ke dalam sistem nyatanya. Apakah memang, misal aplikasi tadi ya, melanjutkan apakah aplikasi tadi itu memang nantinya akan digunakan atau tidak. Kalau yang menggunakan nanti siapa saja, nanti berkaitan sama siapa saja, dan apakah manfaatnya itu lebih besar daripada mudaratnya, kan seperti itu biasanya memang dianalisis ya. Kemudian baru dihasilkan keputusan, oh oke, kita pakai aplikasi yang prototipe A, dan akhirnya bisa kelihatan untuk hasilnya sukses atau tidak. Jadi bedanya untuk yang rasional tadi sama yang intuisi tadi seperti itu. Jadi kalau rasional lebih ke menggunakan alternatif, biasanya udah pakai metode-metode. Nah di sini ada siklus analisis keputusan rasional. Jadi kalau kita rasional ya, bukan intuisi ya. Jadi yang pertama adalah informasi awalnya itu ada tahap deterministik, perumusan alternatif dan kriteria.
Nah, ini ada nih, kalau misalnya kalian nanti udah masuk AHP, skor itu pasti ada. Untuk kriterianya itu apa yang harus diambil, kemudian nanti akan keluar alternatif-alternatifnya apa saja. Kemudian ada di tahap probabilistik, jadi penetapan nilai dan variansinya. Jadi alternatif-alternatif itu pasti ada nilai, ada bobotnya, kayak gitu. Kemudian ada tahap informasional, jadi ini untuk kayak sosialisasinya ya, apakah nantinya mau alternatif ini disosialisasikan bagaimana untuk uji cobanya, kemudian baru dilakukan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusannya ini dilakukan dengan tindakan juga. Akhirnya nanti mau pilih yang mana. Kemudian nanti akan ada informasi baru nih. Apakah memang aplikasi ini berjalan lancar atau tidak? Kalau lancar, biasanya akan ada informasi-informasi baru yang terkumpul di situ. Nah, informasi baru ini menjadi masukan untuk perumusan alternatif apabila memang masih ada bug atau ada sedikit kekurangan, nah seperti itu. Nah, ini ada beberapa contoh untuk skenario. Jadi di sini ada contoh Roy memiliki penyakit kanker prostat. Dia memiliki 3 pilihan, mau operasi, kemo, atau bermain golf sepuasnya. Jadi dia itu hobi banget main golf. Kemudian, sehingga dia akan segera meninggal terlepas dari apa yang dia lakukan. Jadi memang dia itu waktunya udah lama, vonis dokter ya katanya. Dia senang bermain golf. Jika dia memilih untuk bermain golf, tidak melakukan pengobatan, dia akan hidup selama 1 tahun dan tetap sakit. Namun dia bisa bermain golf selama hidupnya, kemudian meninggal. Jadi menikmati hidup dia. Kemudian jika dia melakukan kemoterapi, dia akan menderita mual yang luar biasa selama 6 bulan, dan kemudian dia akan hidup selama 1 tahun dengan baik atau segera meninggal. Ini kalau kemoterapi. Jadi memang kemoterapi itu sakit ya, jadi memang selalu ada efek-efeknya bagi pasien yang kemo. Kemudian jika dia menjalani operasi prostat, dia akan hidup selama 2 tahun dengan baik atau meninggal di meja operasi. Jadi ini memang big decision ya. Kalau operasi, kalau berhasil dia akan hidup. Kemudian kalau misalnya dia nggak berhasil, langsung meninggal saat itu juga. Nah, Roy akan mengambil keputusan berdasarkan peluang yang diberikan dokternya. Dokter mengatakan ada 60% kemungkinan bahwa operasi akan berjalan dengan baik, dan 60% kemungkinan bahwa kemoterapi juga akan berjalan dengan baik. Kalau kalian jadi Roy, mau ngambil alternatif yang mana? Bermain golf, Bu. Tanpa pengobatan berarti. Ngopi sepuasnya. Jadi ini ya adalah salah satu contoh decision under uncertainties. Jadi keputusan di bawah ketidakpastian. Nah, ini udah ada ini ya, kayak ada probabilitasnya. Jadi nanti kita akan bermain di probabilitas kalau di analisis keputusan ini. Dia 60% operasi berjalan dengan baik, 60% bahwa kemoterapi juga berjalan dengan baik. Jadi nanti kalian akan menghitung diagram-diagram dengan probabilitas. Kalau ini masih opening aja, jadi ngitungnya nanti. Kemudian untuk skenario 2, di sini ada Ana. Ana adalah seorang wanita cantik, menarik, dan berpendidikan. Dia harus memilih di antara beberapa laki-laki. Ini contohnya adalah multiple criteria decision making. Jadi ada beberapa kriteria yang harus dipilih. Kalau yang Mr. A, seorang yang kompetitif, memiliki gaji besar, tetapi kurang religius dalam beribadah. Untuk Mr. B, senang mengikuti kegiatan komunitas saat akhir pekan dan memiliki pekerjaan dengan pemasukan yang stabil. Mr. C tidak memiliki pekerjaan tetap, namun aktif dalam kegiatan agama. Ini yang cewek-cewek nih, pilih yang mana kalau kriterianya kayak gini? Pilih Ana, Bu. B udah bagus. Ya udah bagus ya. Yang pasti yang. Bagus. Untuk Ahmad Marzuki. Bu.
Setia aja, Bu. Setia, Bu. Setia. Nah, Rano itu jawab. aneh nggak? Yang bermaksud siapa ya? Setia, Bu. Rano kriterianya. Ya, banter aja. Nah, di sini. Ganteng, Bu. Ada lagi mana yang ganteng. Setia. Jadi ini ya salah satu contoh multiple kriteria decision making MCDM. Jadi nanti ini pun juga ada hitungannya kalau misalnya dia memiliki probabilitas. Jadi ini ada beberapa contoh. Kemudian untuk skenario ketiga. Nah ini udah mulai pakai hitung-hitungan. Kalau ini adalah contoh multi attribute decision analysis MADA. Di sini, sebuah perusahaan yakin bahwa pangsa pasarnya untuk suatu produk untuk tahun mendatang adalah antara 0 sampai 30 juta dolar. Perusahaan ingin memutuskan apakah harus melakukan kampanye iklan kecil atau besar untuk tahun yang akan datang. Perusahaan percaya bahwa saingan utamanya, Fruit Inc. akan meningkatkan kampanye iklan TV kecil atau besar dengan peluang 50-50, 50-50. Jadi ini probabilitasnya 50-50. Nah, di sini ada pangsa pasarnya. Untuk perusahaan berdasarkan pada tindakan Fruit Inc. adalah untuk kampanye iklan kecil. Pilihan perusahaan ini 25% menghabiskan $16. Kemudian di sini kalau kampanye iklan besar menghabiskan $12 dengan kemungkinan 15%. Kalau di sini Fruit Inc. kampanye iklan kecil, tapi pilihan perusahaannya kampanye iklan besar. Jadi di sini untuk probabilitas yang 35% yang dihasilkan adalah $8. Dan di sini untuk kampanye iklan besarnya Fruit Inc. dan kampanye iklan besar perusahaan, ini 25% keberhasilannya. Dan menghabiskan $10. Jadi ini salah satu contoh. Ini juga nanti akan ada hitungannya untuk yang MADA ini. Jadi ini panjang ya kalau misalnya mau dihitung di sini. Jadi ini hanya gambaran saja beberapa contoh terkait pengambilan keputusan atau decision making menggunakan beberapa metode. Kemudian ini ada juga group decision making, ada lagi. Jadi contohnya adalah misalkan perwakilan program studi ingin memutuskan struktur kurikulum yang digunakan untuk mengajar mahasiswa. Perwakilan terdiri dari dosen, alumni, pengguna, dan benchmarking. Bagaimana merumuskan kurikulum dengan mempertimbangkan semua kebutuhan pembuatan keputusan. Nah, jadi kayak gitu ya. Kalau ini contohnya group decision making. Jadi akan banyak pemikiran atau banyak alternatif-alternatif yang dihasilkan dari masing-masing si decision maker atau pembuat keputusan. Jadi ini ada beberapa contohnya. Nah, di sini kenapa sih keputusan sulit dibuat? Ini kalau skalanya udah medium ke big ya biasanya. Kalau yang small tadi sih, kalau cuma milih baju nggak mungkin sampai kompleksitas ada, ketidakpastian ada. Jadi kenapa kok sulit dibuat? Jadi para pembuat keputusan atau decision maker itu selalu dihadapkan pada hal berikut. Jadi sama kayak tadi, di sini ada kompleksitas. Tadi kita sempat bahas juga, ada banyak alternatif atau solusi yang memungkinkan. Kemudian ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan dan faktor-faktor ini saling berkaitan. Kemudian ketidakpastian atau uncertainty, hasil yang memungkinkan di masa depan tidak pasti atau sulit diprediksi. Jadi kayak ini ya, misalnya kayak kemarin tuh saya pernah dengar berita, 2020 itu akan banyak event musik yang diselenggarakan, bahkan para IO itu tuh udah banyak yang booking. Dan kita nggak tahu gitu loh, ternyata mulai dari awal 2020 kena COVID ini. Bahkan saya sampai dengar ada yang rugi sampai jual rumah, jual mobil IO-nya. Nah, itu kayak gitu. Karena kita nggak tahu untuk ketidakpastian ini tuh apakah akan seperti yang kita rencanakan. Kemudian informasi mungkin tidak jelas, tidak lengkap, atau tidak tersedia. Ya, yang tahu ada COVID itu siapa, kan kita nggak tahu, kayak gitu. Kemudian berbagai tujuan yang saling bertentangan, multiple conflicting objective. Jadi kayak tadi ya, group decision making kalau ini biasanya. Para pembuat keputusan mungkin memiliki banyak tujuan dan sasaran.
Jadi misal kayak partai. Kayak partai itu kan mesti dari beberapa orang kan, kemudian mesti tujuannya masing-masing, ada yang murni memang untuk memajukan partai, untuk negara, ada yang berkedok lain, nah kayak gitu. Kemudian banyak dari tujuan atau sasaran ini mungkin saling bertentangan. Ya wajar ya, namanya group decision making itu dari banyak pemikiran, dari banyak kepala, jadi kemungkinan akan saling bertentangan antar keputusan atau antar alternatif-alternatifnya. Kemudian, oh sudah ternyata. Jadi ini referensi yang saya gunakan untuk mata kuliah analisis keputusan. Ini ada semua sih kalau misalnya kalian mau cari di apa ya? Itu research kit kayaknya banyak sih. Science Direct. Kemudian untuk referensi tambahan ini juga saya download. Ini bisa download juga. Kemudian ini buku sih. Ini kebetulan saya dikasih teman saya ternyata. Ini juga ada beberapa yang saya pakai untuk materi-materinya. Jadi silahkan kalau misalnya kalian mau download untuk materi-materinya ada di sini.